Oke, semangat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Kak Maria. Nah, kita hari ini akan belajar tentang kelistrikan. Masih tentang kelistrikan. Kali ini kita akan belajar tentang konduktivitas. Jadi konduktivitas itu berkebalikan dengan resistivitas. Nah, resistivitas. Yang di materi sebelumnya tentang hambatan ya. R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Rho itu adalah hambat jenis atau resistivitas. Jadi eh, kalau konduktivitas itu adalah tingkat mudah tidaknya elektron untuk mengalir. Nah, gitu. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke sini. Nah, kalau kita belajar tentang apa namanya, dulu pernah belajar tentang material listrik itu ada konduktor, ada isolator, ada semikonduktor dan seterusnya. Nah, ini apa sih itu semua? Nah, konduktor itu apa? Bahan-bahan yang mampu mengalirkan arus listrik. Isolator, bahan-bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, terus kalau semikonduktor gimana? Nah, itu yang tengah-tengah gitu. Oke. Oke, sebelum lebih jauh kita ke sana, nah kita lihat di sini. Nah, material. Jadi material atau bahan itu nanti dibagi jadi tiga itu tadi ya. Nah, di dalamnya apa sih? Nah, di dalamnya ada ini. Nah, ini yang disebut sebagai pita valensi. Nah, ini sebagai pita valensi. Ini sebagai pita konduksi. Nah, kita pakai plastik dulu ya. Nah, kita pakai plastik dulu. Nah, ini ceritanya bahannya bahan plastik nih. Nah, ini ceritanya bahan plastik. Berarti apa? Isolator dong ya. Ini adalah bahan plastik isolator. Ini ada pita valensi, ini ada pita konduksi, ini ada celah celah pita. Maksudnya apa? Nah, pita valensi adalah tempat di mana elektron itu berada, yang paling luar. Nah, pita konduksi adalah tempat di mana elektron nanti berpindah ke sini. Jadi kalau pindah nanti dari pita valensi yang bawah ke pita konduksi, ke bagian atas. Nah, terus ngapain kalau udah pindah? Dia nanti akan bebas untuk bergerak. Jadi kalau masih di sini itu belum bisa bebas bergerak. Tetapi kalau sudah di atas, nanti dia bebas bergerak. Gimana supaya dia bergerak? Ketika sudah di atas, dikasih medan listrik, lebih tepatnya dikasih sumber tegangan listrik. Nah, gitu. Nah, tapi supaya dia bisa pindah ke pita konduksi itu ada bentengnya, ada tembok tinggi. Nah, tembok tinggi ini yang kemudian kita sebut sebagai energi gap atau celah pita. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada di kuliah ya. Cuma ini yang secara sederhana aja ya. Nah, nanti yang bawah adalah pita valensi, ini adalah celah pita, ini adalah ini adalah pita konduksi. Tempat di mana elektron tersebut bebas bergerak ketika dia dikasih medan listrik. Lebih tepatnya ketika dia dikasih sumber tegangan listrik, misalkan baterai. Nah, ini adalah kita ambil yang pertama, itu adalah plastik. Nah, plastik adalah merupakan isolator. Nah, isolator ada seperti ini nih misalkan. Ini baterainya kita bikin nol dulu. Nah, terus kemudian kita akan tambah nih sumber tegangan listriknya. Yang tadinya nol kita tambah. 0,1, 0,2, 0,4 volt dan seterusnya. Lah, kok tidak pernah berubah? Artinya apa? Artinya ini si plastik alias isolator mau dikasih tegangan berapapun besarnya, ternyata elektron pada pita valensi tidak bisa pindah ke pita konduksi. Karena tidak ada yang pindah ke pita konduksi, maka elektron tidak ada yang bisa bergerak, mengalir. Meskipun sudah dikasih sumber tegangan listrik berupa baterai. Begitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat untuk yang berikutnya, kita kasih metal. Metal itu berarti apa? Logam. Nah, kita kasih logam. Berarti logam adalah konduktor ya. Nah, kita kasih logam atau konduktor. Nah, di sini coba perhatikan. Ada pita valensi, ada pita konduksi, ada celah pita. Beda dengan yang tadi. Kalau pada plastik, celah pitanya tinggi banget. Jadi untuk lompat itu temboknya tinggi banget. Sedangkan kalau pada logam, temboknya pendek. Jadi kalau dikasih energi dikit aja dia itu bisa lompat. Bisa lompat ke pita konduksi. Nah, coba kita lihat di sini. Kita kasih energi. Energinya berupa sumber tegangan listrik ya. Nah, kita kasih
0,1. Nah, ketika dia di pita valensi kan di sini kan belum penuh nih. Ini kan belum penuh ya. Karena di sini masih belum penuh, maka dia lompatnya ke atas dulu. Kalau sudah ke sini, lompat ke sini, udah penuh, lompat lagi ke atas. Sudah penuh, lompat lagi ke atas. Jadi prinsipnya dia harus lompat ke atas. Nah, coba lihat di plastik. Nah, di plastik itu apa? Pita valensinya sudah penuh. Berarti kalau dia pengen lompat, harus lompat ke atas. Mana di sini temboknya tinggi banget. Nah, kalau di metal, peta valensinya atau di logam atau di konduktor, pita valensinya belum penuh. Jadi dia kalau dikasih energi lompatnya ke sini dulu. Nah, ini kan nggak ada tembok ya, cuman melangkah saja. Dikasih energi dikit aja berupa energi listrik, nah dia lompat ke atas. Nah, bergerak. Elektronnya bergerak. Kalau elektronnya bergerak, berarti akan timbul yang namanya arus listrik. Nah, dikasih lagi energinya. Nah, agak cepetan dikit ya. Nah, kasih lagi. Dikasih lagi. Dikasih lagi. Dan seterusnya. Nah, bisa lompat ke atas lagi. Dikasih lagi, terus, dan terus. Coba perhatikan terus di sini. Nah, gitu. Nah, dia bisa seperti ini. Nah, mengalir kencang. Nah, jadi artinya apa? Artinya ketika dikasih sumber tegangan listrik yang makin besar, maka apa? Elektronnya juga makin kencang dia mengalirnya. Jadi arus listriknya juga makin besar. Nah, gitu ya. Nah, oke, yang berikutnya kita balikin lagi ke awal. Sekarang kita ke fotokonduktor. Nah, mungkin teman-teman baru mendengar tentang ini ya. Ada konduktor, ada isolator, ada semikonduktor. Kok ini ada lagi di fotokonduktor, itu apa? Nah, fotokonduktor, foto itu artinya adalah cahaya. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita akan lihat. Ini ada pita valensi, ini ada pita konduksi. Nah, ini udah penuh nih. Ini ada celahnya juga. Nah, kalau kita kasih tegangan listrik sampai berapapun, ternyata tidak bisa lompat ya. Kalau tadi kan kalau yang waktu metal kan dia cukup lompat di atasnya doang, nggak sampai lompat ke pita konduksi untuk kemudian bisa menghasilkan arus listrik. Nah, kalau pada fotokonduktor ternyata apa? Dikasih berapapun nggak bisa lompat. No, nggak bisa lompat. Ini udah penuh nih. Berarti supaya dia bisa jalan, dia harus lompat ke sini. Ya enggak? Nah, ternyata nggak bisa juga. Nah, ingat ini adalah fotokonduktor. Coba kita shine the light. Kita kasih cahaya. Nah, kita kasih cahaya. Nah, ternyata ketika dikasih cahaya apa yang terjadi? Ternyata si elektron bisa lompat ke pita konduksi. Karena dia bisa lompat ke pita konduksi, terus habis itu apa? Kok tidak terjadi aliran listrik? Ingat, untuk memompa elektron tadi, itu caranya adalah dikasih sumber tegangan listrik. Gitu. Jadi meskipun dia di situ bisa pindah dan kemudian di situ bebas, cuman kan belum dikasih dorongan. Dorongannya itu apa? Dorongannya adalah baterai ini. Nah, coba kita kasih. Nah, baru dia jalan elektronnya. Kalau elektronnya jalan, berarti apa yang terjadi? Ada arus listrik. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, di sini dia bisa jalan dua-duanya. Elektron bisa berjalan di pita valensi dan elektron juga bisa berjalan di pita konduksi. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, ini kira-kira bahan apa sih kok ada fotokonduktor? Nah, ini penerapannya atau aplikasi ada di foto ya. Kalau zaman dulu kan ada yang namanya foto sekian megapiksel, 1 megapiksel, 2 megapiksel, dan seterusnya. Nah, ini berarti artinya apa? Akan terjadi arus listrik kalau ada bantuan cahaya. Jadi ketika ada rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan listrik, kalau tidak ada cahaya gimana? Ya tidak pernah berjalan. Kalau ada cahaya gimana? Ternyata ada arus listrik. Jadi supaya rangkaian ini menimbulkan arus listrik, maka dia harus dikasih cahaya. Nah, sehingga arus listrik itu bisa muncul. Nah, ini penerapannya di mana? Di foto digital. Nah, jadi gitu. Jadi foto digital. Dari foto digital ini apa? Nanti maksudnya gimana? Ini arus listrik yang dihasilkan nanti akan dikonversi ke dalam JPEG, ke dalam bitmap, ke dalam
file image. Nah, gitu ya. Jadi file gambar. Jadi konversi dari arus listrik dikonversi menjadi file gambar. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah penerapannya fotokonduktor itu di kamera-kamera digital. Oke ya, untuk hari ini itu saja. Semangat belajar semuanya. Semoga bisa menjadi penambah ilmu buat kalian. Oke, semangat belajar semuanya.